Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Paint Art. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat video proses pengecatan Honda Jazz RS, yang mana pada proses kali ini kita memasang body kit atau bumper custom untuk Honda Jazz ini yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Apa aja yang akan kita kerjakan dan bagaimana hasilnya, sampai mana prosesnya akan kita jelaskan pada video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Langkah awal yang kita lakukan ialah kita pasangkan terlebih dahulu body kit atau bumper custom tadi. Kita dempul rapi semuanya. Jika sudah selesai, kita masuk proses epoksi atau cat dasar untuk menutup semua pori-pori yang sudah didempul dan sudah diamplas tadi. Untuk epoksi kali ini kita menggunakan dari merek Nipe seperti biasa, merek yang sudah terpercaya. Untuk adukan epoksi sendiri kita gunakan agak sedikit kental, nanti baru dilapis ulang dengan adukan agak sedikit encer agar menutup pori-pori dempul yang masih belum kelihatan rapi, agar nanti jika sudah kita epoksi bisa kita pelamir lagi untuk pori-pori yang masih ketinggalan, guys. Untuk bumper belakang dan bumper depan kita beri sedikit pemanis, yaitu jaring di bagian kisi-kisinya. Bisa teman-teman lihat agar memberikan tampilan yang lebih sporty lagi. Untuk epoksi ini kita jemur selama 1 minggu agar benar-benar meresap keringnya, dan baru nanti bisa naik ke proses base coat untuk cat dasarnya nanti. Untuk bumper depan juga kita kasih pemanis jaring untuk bagian kisi-kisinya, bisa teman-teman lihat juga. Buat teman-teman yang mau beli kisi-kisi jaring ini bisa beli di online, di Tokopedia atau Lazada, mungkin ada banyak yang jual. Jika sudah dipastikan kering epoksinya, maka proses selanjutnya kita naik ke dasaran atau base coat. Untuk kali ini kita beri warna hitam untuk dasarannya sebelum nanti naik ke warna inti, yaitu warna bunglon. Pastikan semprotan untuk warna hitam ini benar-benar rata dan benar-benar nutup di keseluruhan bodinya ya, agar cat bunglonnya nanti bisa rata dan bisa rapi banget, guys. Untuk base coat hitam kali ini kita menggunakan hitam Dove dengan ketebalan 3 layer, karena untuk warna bunglon dibutuhkan warna dasar yang benar-benar nutup di keseluruhan bodinya, biar bunglonnya nanti tidak belang-belang, guys.
sudah selesai dan sudah dipastikan benar-benar rapi dan rata banget warna hitamnya di keseluruhan bodi Honda Jazz ini, maka kita jemur terlebih dahulu selama 3 hari agar benar-benar kering, baru nanti bisa diamplas halus untuk naik ke proses selanjutnya, yaitu menaikkan warna bunglon pada Honda Jazz RS ini guys. Buat teman-teman sekedar saran yang mau mengecat custom, warna-warna custom kayak bunglon, candy dan lain-lain, usahakan mencampur dalam satu tempat. Maksudnya sekalian langsung diaduk jadi satu, jadi untuk takarannya tidak berubah-ubah dan untuk warnanya juga bisa rapi dan bisa rata guys. Jika sudah diamplas dan sudah siap untuk naik bunglon, maka proses selanjutnya kita naikkan warna bunglonnya pada Honda Jazz RS ini. Untuk warna bunglon kali ini kita gunakan warna bunglon 5 warna, yaitu warna hijau, warna coklat, warna merah, warna kuning, dan warna gold guys. Bisa teman-teman lihat nanti untuk detailnya di video selanjutnya. Untuk hasil yang sudah kita clear coat nanti baru kelihatan jelas warna-warnanya. Ini untuk layer kedua yang sedang kita spray gun. Untuk teknik spray gun sudah kita jelaskan di video sebelumnya, jangan sampai putus di tengah, karena untuk warna-warna seperti ini akan rawan di sambungan jika kita mengecatnya panelan. Jadi usahakan anginnya keras, anginnya kencang, dan spray gun kita bersih. Jadi angin yang dihasilkan juga rata dan untuk hasil cat juga tidak belang-belang guys. Nah, buat teman-teman yang banyak bertanya kenapa sih kok diusap-usap pakai tangan, kenapa gak pakai lap majun atau lap microfiber? Karena untuk proses sebelum menaikkan clear coat ini, pori-pori bodi mobil harus benar-benar steril, baik itu dari debu, dari pasir, dan dari bulu-bulu kain yang lain. Makanya kita pakai tangan. Dan mungkin dengan tangan ini kita bisa benar-benar meraba mana yang masih kasar, mana yang udah halus. Mungkin beda bengkel, beda cara kerja ya. Mungkin ini untuk sekedar rekomendasi buat teman-teman yang kemarin bertanya-tanya kenapa harus diusap-usap pakai tangan. Karena tangan kita lebih steril, tidak ada bulu-bulu kayak di kain majun,
dan tangan kita juga bisa merasakan bagian mana yang masih kasar dan mana yang sudah halus. Makanya kita gunakan tangan. Mungkin di bengkel lain beda lagi kinerjanya. Jadi beda bengkel, beda cara kerja. Itu buat yang kita pakai di sini. Beginilah hasilnya, bisa teman-teman lihat sendiri. Sudah kita naikkan body kit, sudah kita naikkan warna dasaran hitam, dan sekarang sudah kita naikkan warna bunglonnya guys. Untuk detail warna mungkin nanti bisa teman-teman lihat ketika sudah di clear coat. Akan kita lanjut upload di video part keduanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.